Tingginya angka perceraian di Indonesia dan Aceh itu adalah yang terus meningkat itu adalah fakta. Salah satu faktor yang terbesar daripada penyebab perceraian itu yang dirilis oleh nasional, BPS nasional adalah Melakukan kenapa wawancara khusus ya Kak ya. ibu melakukan itu mendampinginya pada saat itu mendampinginya. Kenapa melakukan itu ya? Dia bilang dari mana lagi saya dapat duit. Jadi pada saat itu dia menjadi pacar untuk seseorang ya. Jadi pacar Itu tadi. di Aceh Kak. Iya. Pimpinan perempuan di Aceh itu biasa saja. Tapi kenapa sekarang kemudian menjadi dianggap tidak biasa? Apalagi perempuan Aceh yang menikah tuh harus kaya. Ya, jadi dia punya Eits, subscribe dulu. Selamat datang Kak Rashida. Terima kasih Nisha. Terima kasih sudah diundang ke Sago TV. Iya. Mungkin kita mau ngobrol-ngobrol sedikit Kak tentang bagaimana sih era baru kepemimpinan Aceh ya, dari pemerintahan Aceh sekarang, mengenai bagaimana mereka memprioritaskan isu-isu terkait perempuan saat ini. Iya. Menurut Kakak sendiri bagaimana Iya, sih Kak? terima kasih ya rekan-rekan Sago TV yang luar biasa, juga Nisa ya. Sore yang indah ini menarik kita berbicara tentang Aceh masa depan ya. Februari nanti kita akan mendapat pimpinan atau kepala daerah yang baru ya yang ditetapkan, dan itu adalah era baru. Momentumnya bersamaan dengan mulainya RPJP yang baru ya, Indonesia 2000 Emas. Indonesia Iya, Emas Indonesia 2020-2045. Nah, ini momentum yang baru dah. Setelah ada pimpinan baru, Aceh akan membangun rencana pembangunan jangka menengah Aceh 2025-2029. Jadi ini momentumnya tepat sekali. Nah, berbasis tadi pengalaman pengamatan terhadap proses kampanye masa Pilkada kemarin ya, pemilihan kepala daerah, hampir semua pimpinan kepala daerah menggunakan isu perempuan, pemenuhan hak perempuan, pemenuhan hak anak sebagai isu yang strategis ya, ditawarkan sebagai daya tarik untuk kepemimpinan. Apa aja itu Kak kira-kira? Ya, untuk pemberdayaan keluarga, pemberdayaan perempuan, perlindungan perempuan dan anak dari kekerasan ya. Nah, perempuan di pedesaan gitu. Jadi ini ruang-ruang yang strategis yang ditawarkan oleh calon-calon pada saat itu ya, pada penyampaian visi dan misi ya. Dan itu kemudian berkembang. Hari ini kita sudah mendapatkan kepala daerah terpilih ya. Jadi Balai Sura ingin isu-isu yang diangkat itu jangan dipinggirkan ketika kemudian masa kepemimpinan Aceh baru ini dimulai ya. Jadi kita berbicara tentang Indonesia Emas 2045 tidak akan mungkin terwujud jika tidak dibangun masyarakat dengan kualitas emas. Masyarakat dengan kualitas emas tidak akan mungkin bisa terwujud jika keluarganya bukan berkualitas emas. Dan keluarga berkualitas emas tidak akan mungkin terwujud jika laki-laki, perempuan, unsur keluarga itu tidak berkualitas emas. Poin-poin apa aja Kak yang masuk dalam indikator penting untuk menuju Indonesia Emas itu? Iya, ada 17 arah kebijakan ya yang kemudian menjadi target-target nasional yang diharapkan bisa diwujudkan sebagai upaya untuk mencapai harapan kita lah insya Allah ya 2025 ya. Is it possible or not? Ya, itu dimulai pada 2025 mungkin startnya ya, paling kurang dengan itu ya. Nah, yang pertama tentang kesehatan untuk semua. Ya. Berbicara tentang kesehatan untuk semua tidak akan terlepas dengan bagaimana proses kualitas perempuannya. Ya, secara makro ada indikator pembangunan seperti angka kematian ibu. Ya, seperti ada angka kematian bayi, ada persentase perempuan yang melahirkan. Kalau Aceh sendiri Kak, untuk saat ini dari seluruh Indonesia berapa, misalnya urutan keberapa ini Aceh untuk angka kematian perempuan yang melahirkan atau angka standar ya, kesehatan? kita mungkin berada pada titik pertengahan ya dari angka-angka itu. Tapi faktanya kita memang pengen lebih bagus dari segi kualitas, di mana ada kasus-kasus ya kesulitannya kelompok-kelompok perempuan di di pinggiran atau di tempat akses-akses. Maka kemudian untuk pembangunan bidang ini salah satu yang diprioritaskan adalah sarana prasarana kesehatan reproduksi yang responsif ya, yang responsif. Jadi itu menjadi satu hal ya. Nah, ini satu, dan kualitas sumber daya perempuan itu juga menjadi satu PR terpenting ketika kita berbicara dari sisi kesehatan. Nah, di arah pembangunan Indonesia Emas yang kedua itu adalah pendidikan berkualitas yang merata. Ya, jadi data yang menarik ternyata kita temukan bahwa ketika berbicara indikator makro,
angka harapan lama sekolah itu lebih lama laki-laki, lebih lama perempuan daripada laki-laki. Potensi untuk lama sekolahnya itu adalah lebih lamanya perempuan. Tetapi faktanya ternyata yang lama sekolahnya lebih tinggi itu adalah rata-rata lama sekolah laki-laki. Pertanyaan besarnya, kemana sebagian perempuan? Kenapa kemudian tidak mendapatkan kualitas pendidikannya lebih baik dari segi masanya tadi? Ternyata sebagiannya mengalami pernikahan dini. Ya, sekalian kemudian tidak menyambung kuliah karena ada persepsi di masyarakat tentang pendidikan perempuan yang tidak menjadi hal yang prioritas dalam keluarga, ya gitu. Jadi ini salah satu tantangan kita. Kita tidak sedang berbicara antara laki-laki PS perempuan, bukan. Kita sedang berbicara tentang kualitas masyarakat kita, masyarakat Aceh yang kita bilang Islam lah, generasi Islam ya, kualitas umat. Maka kita sedang berbicara kualitas perempuannya dan kualitas laki-lakinya. Kalau hanya fokus dan mengabaikan satu jenis kelamin, maka sulit bagi kita untuk bermimpi tentang Indonesia emas di 2025 atau Aceh emas di 2025 itu ya. Jadi itu yang menjadi penting. Jadi kita berharap bahwa isu perempuan, pemenuhan hak perempuan itu jangan dipinggirkan, jangan menjadi bunga-bunga saja pada saat kampanye. Pada saat hati-hati kampanye dijual pada saat kampanye ya. Nah itu karena apa? Ada segmen pemilih perempuan kan gitu ya. Ya dan jumlahnya juga sangat signifikan. Sangat signifikan dan itu dianggap menjadi sebuah syarat untuk menarik hati pemilih perempuan. Tapi ketika kemudian terpilih, kita sangat berharap ya sama pemimpin Aceh ke depan, baik di level provinsi maupun kabupaten kota, maka membangun kualitas perempuan adalah bahagian dari menuju Aceh emas, Indonesia emas di 2045. DPIA kemarin itu kan yang kelima ya Kak ya? Benar sekali. Dupakat Inung Aceh yang kelima di akhir Oktober. Akhir Oktober kemarin. 29 sampai 31. Ada beberapa rekomendasi yang diberikan kepada pemerintah. Saya membacanya ada 5 itu Kak. Mungkin Kakak bisa menjabarkan 5 rekomendasi ini mungkin dalam bentuk-bentuk program seperti apa yang paling mungkin dijalankan oleh pemerintah yang baru ini dalam 5 tahun ini, kira-kira seperti apa? Saya mencoba memperkenalkan dulu tentang Dupakat dulu ya. Iya benar. Mungkin sebagian anak-anak teman-teman di Rakan Sago yang masih muda, kalau yang senior yang perempuan atau itu pasti sudah pernah sudah mendengar ya. Tapi yang muda-muda ini pasti belum. Apa sih DPIA itu? DPIA adalah Dupakat Inung Aceh ya. Dan ini menjadi best practice yang berasal dari Aceh untuk nasional. Sudah diikuti oleh kabupaten yang lain atau provinsi yang lain karena dianggap sebagai sesuatu inovasi yang maju dari gerakan perempuan. Nah, kita memulai Dupakat yang pertama itu tahun 2000. Pada saat konflik ya yang sangat sangat tinggi intensitasnya, di mana pertemuan-pertemuan itu dilarang, tapi ada kelompok perempuan 400-an lebih perempuan dari semua unsur seluruh Aceh itu bermusyawarah ya dengan Dupakat yang pertama dan memutuskan untuk merekomendasikan penyelesaian konflik Aceh adalah dengan jalur damai. Sesuatu yang hari ini kita pikir biasa, tapi pada saat itu adalah suara yang sebenarnya itu takut disuarakan oleh siapa saja pun. Sangat takut untuk disuarakan. Benar sekali. Tapi perempuan dengan menyaksikan langsung derita-derita anak, derita perempuan di komunitas yang tidak bisa bersuara dengan senjata pada saat itu ya secara umum, tapi akhirnya memilih dengan jalur Dupakat. Itu yang pertama, yang tahun 2000 ya. Dan seterusnya juga tahun 2005 itu ketika tsunami, pasca tsunami 2025 ini pasca MOU. Nah pada saat itu menarik ya kalau hari ini Nisa mungkin melihat ada Balai Inong yang eksis. Nah itu adalah konsep tradisional Aceh yang kemudian dihidupkan kembali berdasarkan rekomendasi Kongres Dupakat yang kedua. Balai Syura. Jadi Dupakat Inung Aceh yang kedua itu kemudian menghasilkan salah satu rekomendasinya dan itu diadopsi oleh negara-negara yang membangun Aceh pasca tsunami, lembaga-lembaga NGO semua, dan itu akhirnya di beberapa kabupaten itu akhirnya menjadi hidup dan mengakar seperti Kota Banda Aceh punya jejaring Balai Inong dan beberapa daerah yang lain. Nah, di Dupakat yang keempat dan ya ada yang ketiga dan keempat itu isunya adalah syariat Islam, isu tentang pemenuhan hak perempuan, isu lingkungan dan itu. Nah, di Dupakat yang kelima ini ada yang menarik, ada isu baru yang diangkat. Jadi ada 5 rekomendasi atau arah kebijakan yang direkomendasikan. Jadi
bentuk rekomendasi dari Dupakat Inong Aceh yang dihadiri oleh kurang lebih 350 perempuan se-Aceh pada tanggal 29 sampai 31 Oktober yang lalu itu menghasilkan 5 rekomendasi itu yang diharapkan ya. Jadi dia diharapkan mengikat secara moral seluruh stakeholder yang punya kepentingan untuk perlindungan hak-hak dan pemenuhan hak perempuan. Nah itu. Tetapi dia mengikat secara wajib 16 simpul atau 17 simpul Balai Sura. Jadi Balai seluruh Sura Aceh ya. Balai Sura ini, Balai Sura Urang Inong Aceh lengkapnya ya, adalah lembaga yang menerima mandat Kongres, menerima mandat Dupakat Perempuan Aceh, dan pada saat ini ada 17 simpul istilahnya di 17 kabupaten kota. Di 17 kabupaten kota. Ya, jadi kita tidak menyebutnya dengan cabang tapi simpul. 17 simpul Balai Sura tadi di 17 kabupaten kota, dan itu mengikat wajib. Jadi ini menjadi 5 arah yang juga diharapkan menjadi arah yang dijalankan juga oleh kabupaten simpul tadi. Nah, yang pertama itu adalah penguatan agensi dan sumber daya serta partisipasi bermakna perempuan itu untuk isu pengentasan kemiskinan ya, perlindungan sosial yang adil, inklusif, adaptif dengan strategi yang beberapa hal nanti sudah direkomendasikan. Nah, kenapa kita menggunakan yang adil, inklusif ya? Karena pengentasan kemiskinan itu eksis sampai hari ini. Ya, eksis. Tetapi apakah sudah berhasil memberikan dampak yang baik untuk pengurangan kemiskinan itu yang kemudian perlu kita kaji kembali. Dan jumlah perempuan pencari nafkah utama saat ini justru bertambah. Nah, itu diskusi kita sebenarnya ya. Jadi Kongres Perempuan Aceh kemarin itu ada lokakarya tematiknya adalah perempuan dan kemiskinan. Waktu saat itu dihadiri juga oleh Pak Kadis Sosial karena ada yang menarik pada saat itu nih saya ketika didiskusikan di forum itu adalah tentang situasi kemiskinan. Karakteristik kemiskinan perempuan adalah tiba-tiba miskin pasca perceraian. Indikatornya, penyebabnya apa itu, Kak? Perceraian. Penyebab utamanya perceraian. Jadi kan fakta bahwa tingginya angka perceraian di Indonesia dan Aceh itu adalah yang terus meningkat, itu adalah fakta ya. Meskipun kita data, saya tidak membawa angka-angka pada kesempatan kali ini, tapi itu angkanya meningkat. Salah satu faktor yang terbesar daripada penyebab perceraian itu yang dirilis oleh BPS Nasional adalah pertengkaran terus-menerus. Nah, pertengkaran terus-menerus itu basisnya adalah kekurangan ekonomi. Persoalan ekonomi ya. Nah, kemudian dalam banyak situasi kemudian terjadi perceraian di mana perempuan tidak punya keahlian, tidak punya pekerjaan ya, tapi kemudian bercerai dari suaminya dan kemudian menjadi pemikul dan penanggung jawab nafkah anak-anaknya gitu ya. Nah, ini untuk saran, rekomendasi, kira-kira program yang sangat realistis lah menurut Kak Ira sendiri. Apa yang bisa dilakukan oleh pemerintah era baru kita ini, Kak? Iya. Untuk inilah memoderasi ini kemiskinan ini, kemudian isu-isu yang lain yang terkait 5 rekomendasi tadi. Apa yang bisa yang dilakukan? Sebenarnya ada yang kita sebutkan sebagai salah satunya itu adalah tentang progresivitas data sebenarnya ya. Jadi updating data. Jadi kita tahu sistem pengentasan kemiskinan ini kan dia sistemik ya. Basisnya adalah DTKS, Sistem Data Terpadu Kesejahteraan Sosial. Nah, basisnya BPS punya ya, Kak? Kemensos biasanya. Kemensos ya. Jadi itu kan datanya itu sudah ya. Dan itu diinput dari desa, diverifikasi, masuk ke provinsi dan sampai ke nasional. Nah, baru kemudian nanti implementasinya mungkin setelah diproses-proses tahun berikutnya kayak gitu. Nah, tapi itu menyulitkan bagi situasi untuk kondisi yang tiba-tiba miskin tadi. Jadi kita menemukan kasus ya perempuan-perempuan yang menjadi kepala keluarga, tidak punya jejaring, tidak mendapat dukungan keluarga karena dianggap membangkang, bercerai dengan suaminya karena dia pasrah ya, kemudian tidak punya keahlian, lalu memilih ya menjadi menggunakan pekerjaan yang kurang layak ya, kurang pantas ya. Menjadi pekerja seks komersial. Walaupun tidak resmi, kita bertanya ya ketika saya pernah bertemu dengan salah satunya, kenapa wawancara khusus ya, Kak ya?
ibu melakukan itu, mendampinginya pada saat itu mendampinginya. Kenapa melakukan itu ya? Dia bilang, dari mana lagi saya dapat duit? Jadi pada saat itu dia menjadi pacar untuk seseorang ya. Jadi pacar Itu tadi. di Aceh, Kak? Iya, Itu di Aceh. Ya. Masya Allah. Ya kalau dulu mungkin ya Nisa kita bisa bilang bahwa oh itu bukan kita, itu dari provinsi tetangga, itu bukan kita. Tapi hari ini kita harus jujur bilang ada banyak ragam situasi yang kita pikir tidak mungkin ada, itu Terjadi di ada. Aceh, tapi terjadi Ya. di Aceh, di negeri yang Iya. sebenarnya menerapkan syariat Islam. Ya, begitu ya. Jadi ya kita bilang betul imannya ya, dia imannya masih terbatas ya, tapi situasi keterpaksaan dia itu juga harus kita pertimbangkan. betul. Jadi artinya dua-duanya harus dilihat Akomodir, maksudnya. Jadi keagamannya juga kita bina, nah kemudian juga ekonominya juga harus jadi itu situasi yang real. Jadi updating data tadi kenapa kita bilang tadi seperti itu, harusnya ada mekanisme ya, sistem bantuan untuk kemiskinan tadi yang memang dia lebih cepat respons. Jadi tidak mesti menunggu data. Oh ini terdata atau tidak terdata tidak bisa. Oh ini tidak terdata tidak bisa. Begitu. Jadi tidak begitu. Jadi memang harus ada yang sifatnya seperti itu dalam rangka merespon situasi yang kita sebut dengan tiba-tiba miskin. Nah, karena tiba-tiba dia tidak punya apa-apa lagi. Tiba-tiba dia sudah menjadi penanggung jawab keluarga. Sudah dia menjadi. Maka salah satu yang sekarang nanti akan menjadi concern kita juga adalah untuk Balai Surah. Ya meskipun kita akan belum breakdown, nanti Balai Surah pada akhir bulan Desember ini akan melaksanakan workshop lagi untuk merumuskan rencana strategis berbasis arah kebijakan yang telah direkomendasikan oleh DPIA. Jadi salah satu yang mungkin akan kita concern adalah memperkuat perempuan kepala keluarga. Memperkuat perempuan kepala keluarga ya, karena karakteristik miskin kepala keluarga perempuan itu tidak sama dengan karakteristik miskin kepala keluarga laki-laki ya. Dari segi akses kepala keluarga perempuan lebih terbatas. Betul. Dari segi peluang kerja dan penghasilannya lebih formal, itu yang kepala keluarga yang perempuan pasca bercerai itu menjadi lebih sulit ya, karena kemudian dia punya beban yang lebih banyak ya, karena biasanya anak akan ikut dan stereotip istri. juga loh Kak, stereotip di masyarakat juga. Jadi ini perempuan yang bercerai ada yang mandiri. Jadi ketika saya baru selesai melaksanakan riset juga, ada yang baru bercerai bilang secara mandiri, dia bilang oh saya memang tidak terganggu Bu, secara ekonomi saya mapan, tetapi ada anggapan di masyarakat yang sangat mengganggu perempuan kepala keluarga pasca perceraiannya. Apa? Ya dianggap seperti gini, gagal pernikahannya. Dia perempuan gagal ya, karena tidak bisa mempertahankan. Perempuannya yang dianggap gagal. Karena dianggap tidak sempurna, tidak melayani, tidak apa. Jadi dianggap perempuan yang gagal. Jadi itu ya dilema juga kan. Jadi kebetulan yang satu itu memang dia tokoh perempuan. Jadi dia merasa maksudnya meskipun tidak sampai mengganggu stabilitas ekonominya, stabilitas mentalnya juga, tetapi dia merasa bahwa agak terganggu dengan bisik-bisik beberapa lingkungan karena dianggap dia tapi gagal. Memang mental itu stigma. Mental itu Kak lebih korelasinya itu lebih dekat ke ekonomi Kak. Oh iya. Ya, maksudnya begini, laki-laki dan perempuan dalam pernikahan ketika mereka menghadapi persoalan-persoalan ekonomi, maka laki-laki itu lebih rentan dari sisi mental. Dia buntu dan sebagainya. Akhirnya istrinya harus membackup dan harus cepat kan ya. Maka tadi yang Kakak bilang tadi tiba-tiba gitu, tiba-tiba miskin tadi ya. Jadi ini satu situasi juga lagi perempuan-perempuan yang tiba-tiba miskin ini adalah harus kita dorong juga ulama kita nih ya untuk bersuara. Bagaimana itu para suami yang mantan suami yang sudah menceraikan istrinya kan tidak menceraikan anak-anaknya. Kenapa nafkah terputus karena status cerai gitu ya. Dan itu adalah pelanggaran dalam Islam, melanggar syariat. Tapi biasa saja ya, tidak akan ada. Mungkin jarang sekali kita mendengar ceramah khutbah di mimbar itu berbicara bapak-bapak laki-laki yang udah begini maka jangan abaikan keluarganya, nafkahi anaknya. Barangkali jadi salah satu program juga itu Kak di pemerintah kita untuk ada pressure sedikit ya ke lembaga-lembaga agama untuk memberikan bukan saja penyuluhan tapi mungkin lebih ke kalau kita bilang sebagai ini ya
sanksi atau apa atau bagaimana lah ya, tapi yang Iya. program yang pemerintah lakukan Masyarakat mungkin ke Aceh depan. kita ini kan Nisa seperti kita tahu segala hal yang dilakukan adalah basisnya nilai-nilai Islam. Ya, kalau nilai Islam itu tidak dipush, ya berarti dianggap biasa-biasa saja. Orang Tengku nggak pernah bicara kok tentang itu. Masjid tidak pernah bersuara kok untuk menekan itu. Jadi itu biasa saja. Jadi situasi yang yang mengabaikan menafkahi keluarga pasca perceraian itu juga menjadi yang sedih lagi ya dari hasil kajian juga yang dihadapi oleh perempuan-perempuan kepala keluarga yang tiba-tiba miskin ini adalah tiba-tiba silaturahmi yang bagus antara keluarga suami ya mertuanya lah ya dan ipar-iparnya ketika dalam status sebelum bercerai itu sangat bagus. ya. Tiba-tiba juga menjadi putus dan itu katanya kalau beberapa perempuan kepala keluarga tadi itu menjadi satu yang sangat berat menurutnya. Oke, sama saya tidak ini Bu, tapi anak-anak ini kan itu pamannya, itu wawanya, itu walinya begitu. Jadi itu. Nah, situasi dengan yang kerentanan seperti itu, kemiskinan seperti itu adalah karakteristik yang seharusnya direspon dengan berbeda oleh pemerintah gitu ya. Tidak boleh diseragamkan kemiskinan itu sama semua. Karena jadi kepala treatment program pemerintahnya juga harusnya berbeda dari yang biasa itu kan. Ya, kita kenal dengan responsif gender kan dengan istilah itu. Jadi ini juga menjadi satu. Nah, itu tadi arah kebijakan yang pertama. Jadi kemiskinan ini menjadi isu yang baru dalam rekomendasinya Dukpakat Perempuan Aceh karena sebelumnya itu belum masuk ya. Malah jadi yang pertama Kak ya. Iya, jadi yang pertama. Berarti karena isu yang paling pertama yang harus segera dengan cepat. Ya, itu menjadi. Jadi ada beberapa strategi yang ditawarkan dan nanti strategi-strategi ini akan diharapkan bisa dituangkan dalam rencana strategis ya. Balai Surah siap bermitra dengan semua pihak dengan pemerintah ya untuk kemudian bagaimana kita memikul bersama ya situasi itu dengan tupoksi yang masing-masing ya saya pikir. Nah, yang kedua itu adalah yang menjadi arah kebijakan yang direkomendasikan Dukpakat itu adalah sama ya penguatan agensi ya kelembagaan dan sumber daya perempuan dalam mendorong tanggung jawab negara untuk memelihara perdamaian yang adil, inklusif, transformatif dan berkelanjutan. Jadi perdamaian Aceh ya. Jadi ini damai bukan cuma berbicara post konflik kita, tapi damai dalam masyarakat ya, damai di mana perempuan merasa aman ya. Jadi dimanapun dia berada dia menjadi lebih aman. Jadi ini situasi yang miris sebenarnya harus kita bilang rumah yang sejogjanya sebagaimana didoakan oleh semua orang di pelaminan menjadi sakinah ya damai kan mawaddah warahmah justru menjadi neraka bagi sebagian perempuan. Jadi di mana titik perdamaian itu ya damai dalam makna yang betul-betul damai bagi kelompok perempuan. Jadi lagi-lagi bukan kita lagi-lagi mungkin jangan salah pahami, jangan berpikir bahwa ini perempuan menuntut, bukan. Tapi bagaimana kemudian kita semua pihak itu punya tanggung jawab membangun situasi yang islami, yang mawaddah tadi ya dalam keluarga. Jadi kekerasan dalam rumah ya, pengabaian hari ini berapa banyak keluarga-keluarga itu yang memberikan situasi yang mengancam bagi istri dan anak-anak di rumah. Justru malah kasus-kasus kekerasan yang sudah sangat ekstrim ya Kak terjadi di dalam rumah ya. Contohnya pembunuhan ya. Ragam kekerasan fisik ya sampai seksual ya. Jadi kekerasan fisik, seksual ya. Why? Kenapa harus di rumah begitu ya? Dan dilakukan oleh harusnya melindungi ayah kandung. Ini kasus yang meskipun kita bilang itu ada di kasus yang terakhir kemarin di Pulau Jawa, tapi itu tidak menutup kemungkinan itu juga ada terjadi di Aceh. Lembaga pendidikan, Islamic boarding school, dayah ya, ternyata juga tidak memberikan kedamaian yang sesungguhnya bagi semua pihak ya. Ya ini kan harus ada. Jadi seperti misalnya di dayah tadi kan ada peluang yang besar menurut saya pribadi ya hasil kajian kita dan teman-teman di Balai Surah Urung Inong Aceh di mana semua dayah pada hari ini kan dituntut untuk meningkatkan level akreditasi dengan status akreditasi. Ada 9 standar untuk pengukuran akreditasi tadi. Mengintegrasikan perlindungan anak-anak perempuannya di dayah, lembaga pendidikan itu tuh kan bisa menjadi standar
yang kemudian diacu, dipedomani oleh semua penyelenggara Itu sudah pendidikan. masuk, Kak? Ya, Sudah masuk selama dalam- ini belum ya. Jadi kalau ada misalnya contoh ada di dalam standar itu ada standar sumber daya, kualitas sumber daya manusianya. Berarti kualitas belum masuk di santrinya. 9 standar tadi. Ya, standar itu tetap begitu, tapi kita berharap ada indikator yang Subnya ya, diintegrasikan, indikatornya contoh diintegrasikan. sarana prasarana yang Oke. memang bisa memberikan perlindungan. Jadi tidak ada kamar mandi yang misalnya dia rendah dapat nampak dari atas Oke. kayak gitu ya. Ya. Jadi ada ruang-ruang atau sudut-sudut yang gelap yang bisa menimbulkan peluang-peluang atau kesempatan untuk terjadinya pelecehan gitu. Jadi itu kan harusnya menjadi indikator dalam standar-standar tadi, sehingga kemudian isu yang meresahkan itu ya, bukan isu lagi, fakta-fakta yang meresahkan itu bisa. Ini sebenarnya Kementerian Agama itu beberapa bulan lalu sudah mengeluarkan warning ya untuk waspada untuk kekerasan seksual di pesantren, di lembaga pendidikan, itu sudah kasih warning itu. Nah, karena kalau itu sudah di warning harusnya dieksekusi dengan, kalau kita berpikir ya, dengan itu ya sederhana. Iya. Tapi lagi-lagi koordinasi, lagi-lagi kita kemudian berharap ada ada kejutan-kejutan besar ya, mudah-mudahan bukan peristiwa tapi kejutan-kejutan dari pengambil kebijakan untuk mungkin kemudian juga pengambil kebijakan dan dinas-dinas terkait, Kak ya. Misalnya kan kalau sekarang kan namanya komunikasi informasi digital ya, yang ini ya maksudnya punya otoritas terkait tayangan apa gitu kan ya. Ini kan sebenarnya masih sangat mempengaruhi masyarakat kita, bagaimana pola berperilaku, akhirnya semacam normalisasi kekerasan yang terjadi di dalam masyarakat kita. Yang Iya, terjadi. jadi ada satu kebanggaan sebagian masyarakat kita bahwa Aceh ya keras gitu ya. Kalau bukan keras ya bukan Aceh gitu ya. Oh, kita sepakat bahwa karakter kita keras, tapi kan bukan berarti juga boleh menggunakan kekerasan. Nah, itu dia persoalan, karena Rasulullah tidak mensuri teladani itu gitu ya. Kalau kita bernabi yang sama, berasul yang sama, tentunya kita harus merujuk pada suri teladan kita. Jadi itu kekerasan seperti itu tidak boleh dilegitimasi ya. Keras boleh tapi tidak menggunakan kekerasan. Kan itu hal yang berbeda gitu ya. Nah, itu arah kebijakan yang kedua. Jadi bagaimana membangun damai yang bisa dirasakan betul-betul damai oleh semua unsur termasuk perempuan gitu ya. Itu satu. Nah, kemudian yang ketiga adalah penguatan agensi ya, secara lembaga juga dan sumber daya perempuan dalam mewujudkan partisipasi bermakna perempuan sebagai pemimpin. Ya, ini terkait dengan politik ya, Kak ya. Artinya kan yang saat ini, yang baru-baru aja ini kan ya, kita baru selesai dengan pemilihan kepala daerah. Kemudian kemarin itu kita juga baru selesai pemilihan legislatif ya. Bagaimana jumlah keterwakilan perempuan di legislatif kita, apakah memang sudah memadai menjawab kebutuhan, tantangan dan sebagainya, dan kesadaran baik di perempuan sendiri itu bagaimana, dan kesadaran di pemerintahan kita sendiri seperti apa itu, Kak? Nah, itu dia kan, Nisa, kan ini ada 3 hal kalau terkait ini ya, memang dia berkait kelindan. Kita nggak tahu bilang mana yang telur, mana yang ayam duluan gitu. Yang pertama itu adalah persoalan dari yang satu ya, kita masih menemukan permisivitas perempuannya. Permisivitas ini adalah yang pertama, merasa tidak pantas perempuan menjadi pemimpin. Perempuannya sendiri yang merasa tidak pantas. Tidak pantas. Kalau masih ada laki-laki, biarlah laki-laki dulu, perempuannya tidak. Tapi itu permisif ya. Padahal dia punya kemampuan, dia punya kecerdasan, dia punya kebijaksanaan. Tapi karena berbasis jenis kelamin, kemudian perempuannya merasa belum. Kalau ada yang lain, yang laki-laki gitu ya. Jadi itu jadi tidak melihat ada tanggung jawab sosial yang harus diemban. Jadi kalau kita melihat bagaimana sejarah kepemimpinan ratu-ratu di Aceh tadi ya. Lagi-lagi kita melihat sejarah. Jadi kalau dibilang itu kayak romantisme sejarah ya. Selalu. Iya sih, sebenarnya memang akhirnya memang oke, kita ambil ibrahnya ya. Jangan terlalu romantis juga melihat itu semua kan. Kita mengambil pelajarannya. Bagaimana sosok Ratu Safiyatuddin itu adalah sosok yang sangat visioner dia. Ya. Jadi dia memprediksikan seperti apa situasi perlindungan terhadap perempuan itu yang hari ini baru bisa dipahami dengan logika
yang baik ya. Kenapa? Mungkin pada saat itu masyarakat itu masih bingung dengan keputusan Ratu Saputidin misalnya ketika memutuskan mahar pernikahan dengan Iya. harga yang sangat tinggi, Mm-mm. adanya harta penulang, Iya. itu hadiah yang diberikan kepada anak Anak perempuan di luar harta warisan. warisan. Lalu ada hadiah yang diberikan kepada dari calon suami kepada calon istrinya di luar mahar. Mm-mm. Termasuk masalah rumah ya kan Kak? Iya, jadi ada hadiah itu bisa rumah sepetak rumah, Mm-mm. bisa sepetak tanah Atau sawah ya. atau Mm-mm. sawah. Jadi, nah itu kan terjadi. Nah, di mana rupanya sebabnya kemudian di dalam beberapa kajian disebutkan Ratu Saputidin itu menerima laporan banyak kondisi perempuan ketika dia menikah, dia tinggal di rumah suami dan dia kemudian mengerjakan semua peran-peran domestik dan pengasuhan untuk seluruh anggota keluarga. Untuk adik ipar, kakak Semuanya. ipar, ayah tuan, amak tuan ya. Nah, oke, itu enggak apa-apa mungkin jika semuanya dalam situasi ridho sama saling meridhoi. Tapi kemudian ketika kemudian tidak bagus, tidak bersih, itu dianggap bahwa tugasnya sebagai istri sudah tidak bagus ya, tidak memenuhi, sehingga mereka ada yang kemudian dipulangkan dengan tidak terhormat kepada keluarganya karena dianggap tidak punya kemampuan domestik yang bagus. Nah, dalam situasi dan pada saat mereka dipulangkan, Ratu Saputidin itu melihat mereka itu kemudian tidak punya apa-apa. Ya, akhirnya kemudian itu menjadi paradigma baru yang dituangkan dalam kebijakan bahwa perempuan Aceh yang menikah itu harus kaya. Ya, jadi dia punya kemampuan ekonomi yang bargaining ekonomi yang kuat dan dia akan tinggal di rumah Dia sendiri. dia sendiri. Jadi suaminya yang akan tinggal. Yang Dan itu pulang diatur kampung. dalam kebijakannya kerajaan Aceh pada masa Ratu Saputidin. Pertanyaannya, Nah. mungkinkah itu bisa kita implementasikan sekarang Kak di era pemimpin kita yang sekarang? Sekarang ini kan masih hidup budaya ini. Budaya di mana mahar kita paling mahal di seluruh Indonesia, mungkin saingan kita Sulawesi lah. Tapi malah kepengen direndah-rendahin ini Nah, Kak itu sekarang. dia. Ada boleh dikomen nggak yang ketawa di situ ya? Nampaknya masih lajang juga ya. Iya. Iya benar. Jadi ini situasi memang kita menjadi sangat dilematis. Tetapi itu dulu dibangun dalam konteks bagaimana Mungkin itu karena menjadi nggak paham perlindungan. konteksnya makanya Benar kepengen direndah-rendahin ya. Nah. Padahal kalau melihat persoalan-persoalan yang terjadi sekarang sebenarnya sudah menjadi urgensi, mestinya setiap keluarga didorong untuk bisa ketika anak laki-lakinya menikah atau anak perempuannya Iya. menikah ada aturan-aturan seperti yang Aceh harus Besar masih diketat. menerapkannya. Sebagian Aceh Besar, PD Jaya masih menerapkan misalnya harta penulang gitu ya masih. Nah, menariknya kemudian fakta setelah kemudian kebijakan itu diterapkan, maka perempuan Aceh begitu menikah, dia adalah perempuan kaya, dia punya bargaining ekonomi yang sangat tinggi. Dia Ya. bisa punya apa? Iya. Kalau suaminya akan begini, dia punya penawaran seperti Iya, ini. dia tidak akan diperlakukan dengan Iya, mudah betul, ya, dengan betul. rendah oleh keluarga suaminya. Jadi ini satu yang kemudian menjadi apa ya, menjadi tinjauan bahwa wah visioner banget ya Ratu Saputidin. Siapa dia? Endatu kita ya, Ratu, seorang perempuan yang soleh, yang perkasa, yang bijaksana, dan Betul. kebijaksanaan dari polisi-polisi yang diterbitkan pada masanya itu menjadi pujian-pujian pada hari ini ketika Iya. kita melihat kajian-kajian advokasi kebijakan publik dan segala macam. Jadi itu satu contoh ya. Nah, kalau kita melihat lagi sosok misalnya Laksamana Malahayati ya, yang diizinkan oleh Kerajaan Aceh untuk memimpin satu armada besar misalnya ya, menjadi laksamana perempuan pertama di dunia. Nah, itu kan fakta yang tidak bisa kita geserkan bahwa kepemimpinan perempuan di Aceh itu biasa saja. Tapi kenapa sekarang kemudian menjadi dianggap tidak biasa, apalagi kemudian dianggap tidak boleh gitu. Rekomendasi dua lagi jadi itu rekomendasi apa saja dua kira-kira? lagi adalah bagaimana penguatan agensi dan sumber daya perempuan dalam mewujudkan partisipasi bermakna perempuan dalam mitigasi bencana. Ya, ini juga penting karena Aceh daerah rawan bencana. Dan yang terakhir adalah dalam isu keterlibatan perempuan, juga partisipasi bermakna perempuan itu dalam pencegahan penanganan segala bentuk kekerasan ya. Itu penting banget ya. Jadi ini 5 rekomendasi yang dihasilkan dari Duk Pakat Perempuan Aceh yang kelima, yang diharapkan mengikat kita secara moral semua pihak dan juga mengikat wajib bagi seluruh simpul Balai Surah di 17 kabupaten kota gitu ya. Oke Kak, dari 5 rekomendasi tadi, harapan Balai Surah sendiri
terhadap pemerintahan kita saat ini? Pesimiskah atau ya sangat excited lah, atau bagaimana ya terhadap pemerintahan yang sekarang ini gitu? Maybe mungkin dari 5 rekomendasi tadi apakah 5-limanya ini bisa mereka akan bantu untuk minimal ya inilah Ya, beberapa hal. Balai Surah selalu optimis ya. Nah, dari segi peluang itu secara nasional, sekarang kemitraan pemerintah, NGO, swasta itu dituntut baik dalam SDGs, baik dalam kemitraan-kemitraan. Jadi itu menjadi satu syarat pembangunan. Artinya itu menjadi peluang. Dan bagi Balai Saudara sendiri, pemerintah itu adalah teman ya. Teman untuk membangun bersama. Kalau berselisih paham ya teman biasa kan, berselisih paham kadang-kadang berbeda pendapat dalam satu hal. Tetapi kita tetap merasa bisa dan senang menjadi temannya pemerintah dalam konteks membangun memenuhi hak-hak perempuan. Jangan ya. sampai isu-isu perempuan tuh hanya isu-isu Ya, sampingnya aja yang dijadikan. jadi harapan kita bahwa perempuan itu betul-betul bisa dilibatkan dalam makna partisipasi bermakna. Jadi bukan sekedar hadir ya, bukan kemudian dibiarkan sekedar bicara yang penting dia senang, bukan begitu, tapi bagaimana kemudian suara perempuan itu betul-betul direspon berbasis kebutuhannya dalam ya. bentuk program-program Iya, kita. tidak dipinggirkan. Saya memberi contoh ya sederhana saja. Dan ini baru disampaikan oleh dalam pertemuan rapat koordinasi organisasi perempuan di Aceh Besar kemarin. Satu situasi yang sangat sederhana di level Gampung. Ya, Ketika ya. masjid ataupun menasah di level desa itu punya 7 kipas angin atau 10 kipas angin itu 2 akan diarahkan ke jamaah perempuan dan Selebihnya 8 itu akan diarahkan ke jamaah laki-laki. Jadi ada beberapa ibu-ibu menyampaikan kami protes Bu. Itu contoh ketika bagaimana kemudian eksistensi perempuan di masjid, di desa, dalam banyak kegiatan-kegiatan itu tidak begitu diperhatikan. Satu lagi juga kita temukan kasus di mana ada satu kegiatan di desa yang diinisiasi oleh kelompok perempuan, ibu-ibu pengajian, itu sudah dengan jauh-jauh hari mengundang penceramah dan segala macam untuk kajian rutinnya. Tiba-tiba datang tamu desa lalu mereka disuruh berhenti. Kajit, kasip. Perasaan kemudian yang dialami oleh kelompok perempuan itu menjadi betul-betul merasa diterpinggirkan ya. Jadi kita berharap bahwa partisipasi bermakna perempuan itu betul-betul menjadi prioritas di semua level. Kampung, kecamatan, kabupaten, provinsi. Pelibatan bukan dari sekedar fisik, pelibatan bukan cuma sekedar untuk didengarkan, tapi pelibatan dalam makna yang lebih dari sekedar itu, yaitu lebih diakomodir, kemudian dituangkan, diintervensi berbasis suara-suara perempuan. Jadi saya sepakat dengan tema peringatan Hari Ibu sekarang ya, bahwa perempuan menyapa, perempuan berdaya menuju Indonesia Emas 2045. perempuan menyapa. Nyapa dengan suaranya, dengan tegurannya, tidak usah dengan pukul-pukul meja, Betul. kecuali diperlukan. Kira-kira begitu ya. Jadi Balai Surah siap untuk bermitra dan sangat berharap 5 rekomendasi arah kebijakan hasil kedua pakat perempuan Aceh ini bisa kita laksanakan bersama dengan pemerintah, dengan swasta, dengan lembaga pendidikan, perguruan tinggi, dan dengan teman-teman di Gerakan Perempuan Aceh. Mungkin begitu ini saya. Ya, terima kasih Kak Iras. Mungkin kalau program baik kita serahkanlah kepada pemimpin kita yang akan datang ini ya, akan dilantik ke depan ini ya. Februari atau bulan berapa? Februari. Februari ya mereka dilantik Insyaallah ya. 20 Februari ya. Tapi mudah-mudahan apa yang menjadi rekomendasi dari Balai Syura tadi melalui Dupakat Inong Aceh yang kelima, dalam 5 tahun ke depan ini ada beberapa hal ya bisa dijalankan oleh pemerintah Aceh. Amin. Insyaallah ya. Dengan dukungan dari seluruh stakeholder yang ada, komitmen yang sangat kuat dari 17 simpul Balai Syura tadi ya, terutama yang paling atas itu masalahnya pengentasan kemiskinan. Yes. Terkait orang-orang atau perempuan-perempuan yang akhirnya miskin secara tiba-tiba, kemudian perubahan-perubahan perilaku di masyarakat kita yang banyak sekali aksesnya terhadap kekerasan terhadap perempuan dan anak. Benar sekali. Kemudian bagaimana perempuan partisipasi aktif perempuan dalam politik tidak hanya dinilai ketika pilkada, pemilu, tapi dalam keseluruhan proses kehidupan bernegara itu
benar-benar isu-isu perempuan tidak dipinggirkan. Semoga ya, Amin, semoga dan jangan amin, dipinggirkan ya. Kalau kita amin. ingin Indonesia Emas 2045 bisa kita capai Siap. insyaallah ya. Amin amin ya rabbal alamin. Amin. Demikian Rakan Sago Baik. TV. Jika video ini bermanfaat untuk Anda, silahkan subscribe, like, dan nyalakan loncengnya.